Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis ingin bahas soal meningkatkan top speed pakai mengubah puli depan primary shift kalau nggak salah namanya. Namanya kalau nggak salah variator. Nah, dari apa jenenge? Dari pilihan yang ada ini sering kita dengarkan modif puli CVT merek apa, terus ditambah dengan modif ini top speed bisa naik jadi segini, tarikan jadi lebih enak. Penulis sebelumnya nyebut soal belt ya, belt itu pakai yang lebih panjang, tapi belt lebih panjang itu ada kelemahannya juga, nggak bisa panjang-panjang banget, terbatas dari ukuran pulinya, ukuran faceplate-nya, ukuran piringannya. Nah, gimana caranya kalau ingin lebih besar? Nah, caranya itu adalah dengan menggunakan modif oli aftermarket. Ada namanya khusus untuk produk yang khusus untuk nambah top speed ini. Jadi produk untuk nambah top speed ini biasanya disebut overring. Mengapa overring? Karena rasio transmisinya, rasio gigi transmisinya itu yang kecil makin kecil, yang besar makin besar. Jadi gigi awal misalnya 1:6, gigi kecilnya jadi 1:1 dari sebelumnya 1:5 dan 1:2. Peningkatannya banyak itu. Nah, apa saja sih pilihannya? Penulis nggak nemu TDR itu nambah top speed atau enggak. Soalnya biasanya kalau modif CVT TDR itu banyak, rollernya dirubah, terus apanya, bednya dirubah, puli depan dirubah, puli belakang dirubah. Yang puli depan juga macam-macam, ada yang teflon, ada yang enggak. Banyak yang dirubah ya, jadi nggak ngerti apa itu perubahannya gara-gara apa. Termasuk juga per CVT-nya, kampasnya kan udah beda. Per CVT-nya beda kan efeknya sudah beda. Per koplingnya beda kan sudah beda efeknya. Jadi susah untuk mengetahui perubahannya terjadi karena yang bagian mana. Nah, sebenarnya eh, bagaimana sih cara mereka itu untuk merubah top speed ya? Sebenarnya sih caranya sama dengan di Indonesia.
yaitu dengan rollernya itu dibuat bisa anu bisa menggelinding lebih banyak. Jadi karena menggelinding lebih banyak, eh, lebih ringnya lebih banyak lagi. Padahal ya sebenarnya sama saja kan ya. Posisi paling paling tinggi dari puli dari rumah roller yang depan itu kan dari posisi rapat kan. Jadi dalam kondisi standar pun maksimalnya ya wis sudah rapat itu. Kalau ingin cara lain maka ya pabrikan harus pakai cara lain juga, yaitu diameter pulinya dibuat lebih besar dengan kemiringan yang lebih sedikit. Jadi kalau kemiringannya tetap sama ya percuma. Kalau kemiringannya tetap sama ya kalau sudah rapat ya wis segitu diameternya kan. Kalau bicara soal CVT itu adalah soal diameter depan dan belakang. Kayak motor pakai rantai, ini gigi depan sama gigi belakangnya bisa berubah, dimana dalam kondisi kecepatan lambat itu depan kecil, belakang besar. Dalam posisi kecepatan tinggi, depan besar, belakang kecil. Makanya namanya variator, untuk membuat rasio giginya bervariasi. Untuk bisa bikin top speed nambah, itu apa yang harus dilakukan? Ya gimana caranya yang besar makin besar, yang belakang makin kecil. Nah, solusinya adalah ya diameter yang besar, diameter pulinya diperbesar. Tapi itu ya tetap bergantung sama macam-macam ya, panjangnya bel, dari jarak pulinya sendiri, dari berat rollernya. Karena roller makin berat, perpindahan rasio makin cepat terjadi. Tarikan makin berat tapi top speed nambah. Kalau dibalik, tarikan makin ringan tapi top speed berkurang. Nah, dengan diameter puli yang lebih besar, itu bisa bikin motor lebih mudah meraih kecepatan tinggi karena rasio giginya lebih lebih kecil ya istilahnya, 1:1 gitu. Lebih besar ya, 1/1 lebih gede dari 1:5 ya. Kalau dari modif lokal, untuk mempercepat akselerasi ada yang membuat pulinya makin miring, entah mengapa itu ya. Padahal kalau makin miring kan artinya diameternya jadi makin kecil ya. Jadi ya apa? Malah makin lambat, top speednya malah berkurang. Tapi memang akselerasi nambah banyak. Dengan sudut lebih dimiringkan, akselerasi makin bertambah, tapi top speed pasti lebih turun. Ya sebenarnya ada cara lebih mudah sih daripada pakai dimiringkan-miringkan gitu yang harus bubut-bubut skala, yaitu pakai belt yang lebih pendek. Beres wis. Akselerasi lebih mantap tapi top speed nggak dapet. Rasio gigi rendahnya juga berkurang. Nah, yang variator menawarkan kecepatan tinggi itu
dia jalan lewat rollernya itu dibuat bisa lebih lebar. Terus habis itu dari sisi apanya, diameternya faceplate ini dibuat lebih besar. Terus penulis ulang-ulang lagi ya, maaf. Terus sudutnya itu dibuat lebih landai, jadi belt akan lebih besar, akan lebih, yang depan ini akan lebih besar diameternya. Tapi sayangnya ya, yang di situ sering nggak diomongkan gitu ya. Jadi jual ini, jual ini, jual ini gitu. Karena kalau beltnya masih standar, puli belakangnya masih standar, ada kemungkinan malah bikin masalah. Satu ya, kalau diameter diperbesar gitu ya. Ini nggak bicara soal diameter depan kecil ya, soalnya diameter depan itu terbatas sama ukuran bosnya, sama ukuran asnya. Ukuran paling kecil itu ya wis seukuran bos itu sudah. Dan kalau mau tarikan bawah nggak sampai odol-odol, maka nggak boleh terlalu longgar yang bawah ini, harus tetap gigit. Jadi rasio yang rendahnya juga nggak boleh terlalu rendah, karena kalau terlalu rendah nggak gigit nanti beltnya. Ya seperti penulis jelaskan sebelumnya lah ya, soal belt yang giginya dua, yang giginya atas bawah dengan yang bawah dengan yang nggak ada giginya. Yang harus diwaspadai itu. Lampunya udah merah. Hati-hati juga ya, kalau cuma mikiri panjang beltnya tok. Karena kalau sampai over ya, kepanjangan beltnya yang depan tok yang dibuat pendek gitu ya. Cuma depan tok yang dibuat lebih besar diameternya itu. Nanti pas kecepatan tinggi mungkin iya, dengan belt lebih panjang ini di kecepatan tinggi bisa pas. Nah, di kecepatan rendah gimana? Di kecepatan rendah apa enggak enggak lepas juga beltnya. Bisa jadi karena depan diameternya lebih besar, terus kita pakai belt panjang, justru di kecepatan rendahnya itu belt itu jadi kepanjangan, mudah lepas. Kalau sudah lepas kan ya soro ya, nambah-nambahi kerjaan, motor nggak bisa jalan, bisa mogok tengah jalan. Kalau untung, kalau nggak beruntung motor bisa macet, rodanya nggak mau gerak. Nah yang jelas memanjangkan belt itu ya ada risikonya. Pakai faceplate yang diameternya lebih besar juga ada risikonya, kalau nggak memikirkan yang belakang juga. Nah kalau yang membuat rollernya itu jalurnya dikerok atau di custom gimana? Ada yang membuat pembatasnya itu hilang, jadi rollernya dibuat bisa bergerak banyak gitu loh. Nah yang pertanyaannya, apakah kalau dalam keadaan standar emang rollernya nggak bisa rapet sama sekali? Kalau rollernya itu nggak bisa gerak, macet gitu, terus bikin nggak bisa sampai mentok, ya wajar dimodif.
Tapi kalau sudah sampai mentok, nggak ada gunanya kan dimodif, malah jadi resiko baut CVT-nya ini jadi keteken, jadi dipaksa untuk bergerak keluar. Kalau nggak kuat ya dol. Jadi tetap kan ada batasan di mana eh, ngasih jalur itu nggak sampai bikin eh, percuma gitu loh, nggak sampai nggak sampai mubazir. Maaf ya kalau penjelasan penulis sekarang agak amburadul, lagi nggak konsen. Jadi kalau kita mau modifikasi puli ya, kita nggak bisa pakai cuma separuh ya. Kalau kita mau membesarkan diameter puli depan dan kita ingin mendapatkan peningkatan tenaga dan akselerasi awal, maka kita harus pakai belt, terus puli belakang yang sepasang dengan yang depan, sehingga puli depan diameter makin besar, puli belakang diameter juga makin besar, beltnya cocok. Nggak bisa kita hanya pakai separuh-separuh saja. Nah, kalau sudah seperti itu, yang berikutnya adalah memilih roller yang pas. Sudah nggak bisa lagi pakai acuan pabrikan karena ya nilainya berubah. Apalagi kalau kita sudah merubah per CVT juga, nah, kita sudah harus mulai dari awal lagi. Sebenarnya kalau modifikasi per CVT itu nggak perlu yang terlalu keras dari yang orisinil. Bila yang orisinil nggak bermasalah itu maksudnya adalah di RPM rendah, koplak-koplak, lodok atau apa gitu, nggak perlu. Tapi ya biasanya kita beli ya harus sepaket biar pas ya. Selain dari diameter lebih besar, biasanya ditawarkan juga misalnya bagian tempat rollernya itu lebih licin, terus bahannya tahan panas, terus awet bahannya, seperti itu. Nah, harus perhatian juga bahwa yang bikin awet itu bukan cuma dari sisi rollernya tok, tapi dari beltnya juga harus tetap awet. Soalnya ada cerita ya, di orang pakai belt pakai variatornya Mallosi, justru malah kecewa karena umur beltnya jadi nggak awet, jadi cepat rusak daripada orinya. Ya, entah mengapa sampai terjadi seperti itu ya, entah beltnya terlalu kuat atau bagaimana. Jadi bagian dari faceplate-nya, dari
bagian datarnya, bagian piringannya itu juga penting untuk dipilih yang bagus juga. Nggak bisa hanya yang bagian lain aja. Mereknya ada macam-macam ya. Sayangnya nggak disebut penambahan diameternya berapa, terus perubahan minimalnya berapa, beltnya pakai ukuran berapa. Sayang ya, butuh apa istilahnya, profesional, butuh yang sudah pengalaman untuk tahu soal itu. Yang kelihatan gede itu punyanya Dokter Puli. Dokter Puli itu ada namanya Overring Variator Kit untuk merek macam-macam. Malossi Maxfar kalau nggak salah ya namanya. Agak gede. Yang agak kecil itu ada Polini apa namanya, High Speed Evo 2, terus ada lagi Stage 6, ada apa ya, merek Lavini atau apa gitu ya, penulis lupa. Tapi ada juga yang kebalikannya loh ya, variator yang justru lebih kecil. Nama variatornya USR ya, variator USR. Itu diameternya malah lebih kecil, aneh ya. Ketika dipasangkan sampai sampai luper gitu, sampai setengah keluar gitu beltnya. Itu beltnya bel Honda DV, jadi yang ada titsnya, ada gigi-gigi di atas dan bawah di dua sisi. Ya apalagi ya mereknya, ya wes itulah. Kalau yang merek spesial seperti merek Doppler atau satu lainnya GJ apa itu, J-Scale atau apa itu penulis bahas nanti aja lah. Pokoknya intinya kalau mau pakai variator baru perlu dites maksimumnya, minimumnya, beltnya bagaimana. Bisa jadi beltnya harus ganti yang lebih panjang. Kalau pakai belt standar ya nggak akan ngerasakan gunanya pakai variator yang diameternya lebih besar atau puli belakang yang lebih besar. Misal pakai puli yang ukurannya kecil itu, merek apa itu, merek Reveno. Nah itu juga perhatikan, itu merek Reveno nya sudah sesuai enggak dengan variator depannya. Penulis nggak ingat Reveno buat variator depan atau enggak. Kalau enggak ya harus hati-hati. Entah ya, Reveno itu jualan enggak ya variator depan dan beltnya. Kalau yang Dokter Puli jelas ada, Polini jelas ada, Malossi entah ya ada apa enggak.
Yang TDR itu penulis masih tanda tanya, yang berubah apanya gitu loh. Apa benar merubah ring top speed atau apa, kan nggak tahu. Bisa aja sama kan, cuma bahannya lebih mahal, katanya lebih awet, lebih tahan panas. Ya wes lah, gitu aja ya. Terima kasih udah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.